Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dikumpulkan dalam keadaan sehat semua ya Bu. Alhamdulillah. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan juga nikmat akal sehingga kita bersama-sama bisa hadir di sini. Tidak seperti biasanya kita ada di kelas ini. Ya, tapi sama saja ya. Ya. Alhamdulillah kita menjadikan bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga salat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ya, dalam pertemuan yang ketiga Ibu, ada yang baru bergabung, mudah-mudahan nanti bisa nyambung ya. Hari ini kita akan membahas tentang muhasabah. Apa muhasabah? Ibu ada yang introspeksi diri. Ya. Terus selanjutnya lebih dalam lagi yang terkait dengan materi Qaulus Salim, kita serahkan kepada Ustazah Isti. Sebelumnya kita baca basmalah dulu. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, puji syukur kehadirat Allah atas rahmat Allah dan izinnya. Pagi ini kita jumpa lagi dalam kondisi sehat walafiat. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Tapi sebelumnya mari kita membaca doa belajar ya Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhasabah tema pagi ini ya. Baik Ibu Eda, perkenalkan saya Isti, ini juga saya Bu sekilas. Baik, kita lanjut nanti pembicaraan kita dengan Ibu Eda. Terima kasih atas kesediaannya Bu Eda untuk Bu Eda ya untuk hadir. Mungkin latar belakangnya pada Quran ini, Quran Al-Baqarah ya, ayat ke-30. Wa'il berkola, menurut itu bau ketika di kopi ternyata jadi tahu, saya kurang paham kenapa. Wa'il berkola bukan malaikati ini ja'il fil ardi khalifah. Ya, wa'il ketika kola berfirman Rabbaka, Allah berfirman kepada lil malaikati, kepada para malaikat ya. Ini sesungguhnya ja'ilun dijadikanlah fil ardi, di bumi itu khalifah. Apa khalifah? Pemimpin baik. Jadi pemimpin khalifah. Qalu ataj'alu fiha. Kemudian malaikat itu mengatakan qalu ataj'alu, itu apakah? Tidak, apakah taj'alu? Ya, apakah yang dijadikan di sana fiha, ya di sana itu mayufsidu, ya orang-orang itu di sana suka merusak, ya fiha wa yasfiku dima, di sana juga selain merusak dan menumpah darah. Intinya bahwa kita belajar ini Bu ya, bukan terjemahan, bukan ya Bu ya, tapi kita interpretasi ya. Nah itu kata para malaikat. Wanahnu tusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Nahnu itu kami. Nah kami siapa kami? Di situ malaikat. Nusabbihu, kami itu suka bertasbih, memuji bihamdika, memujimu ya Allah, wa nuqaddisuka, juga mensucikan namamu ya Allah. Kata Allah sambil tersenyum, Allah berfirman, ini sesungguhnya aku alamu apa-apa lagi tidak, apa-apa yang tidak ta'lamun kalian semua
Adam itu kan dipuji gitu ya. Nah ini bersinggungan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 30 khalifah. Nah, itu ya. Ternyata kesimpulan dari sini disampaikan bahwa tadi mengatakan Allah di depan mereka di atas sana itu bahwa ini maka dijadikan pemimpin di bumi ya. Sekarang sampai apa kita kesimpulannya apa? Bahwa diri ini masing-masing adalah khalifah. Gitu. Ini pesannya apa? Semacam itu dah. Bagaimana kita mengaplikasikan? Bukankah Al-Quran itu tidak hanya dibaca, melainkan juga diaplikasikan dalam kehidupan dengan kata khalifah tadi. Nah itu, bagaimana mewujudkannya? Ternyata kita sebagai muslimah adalah muslimah harus tangguh. Ya, tangguh muslimah yang mampu bergerak dari Rasulullah semacam itu, dan menjadi muslimah pejuang dengan memiliki visi yang jelas. Ya, berjuang tidak hanya berjuang ke medan perang, melainkan berjuang minimal untuk apa kemarin? Sehubungan dengan teori yang kemarin adalah berjuang melawan musuh. Hawa nafsu. Musuh sejati, yaitu hawa nafsu kita. Yang mana kemarin di setel oleh siapa? Yaitu setan. Yang mana di depan dada sini sudrut, yaitu namanya sudrut itu dimainkan ini. Kalau ke kiri sini itu berarti ke arah ujur. Kalau ke kanan ke arah kebaikan, tawakal, terus atau ke arah sabar, takwa, nah semacam itu ke kanan, semacam itu yang kemarin. Jadi kemarin itu Bu Endah ada anatomi tubuh yang mana di pembelajaran itu saya dapatkan dari numerik Al-Quran. Jadi ternyata di Tibur bukan Ibu Nabawi, di pengobatan Rabbani itu diajarkan melalui matematika Al-Quran bahwa struktur tubuh ini terdapat ayat juga. Jadi kan dikatakan bahwa tanda-tanda kuasa Allah itu tidak hanya di alam raya, tetapi juga di dalam tubuh ini. Contoh otak itu lamanya kemarin adalah lam, semacam itu. Mata itu mim, nah semacam itu ya. Semacam itu. Ini otak kita itu lambangnya. Mata itu adalah mim, nun itu telinga, THT nun berhubungan dengan hidung, terus kemudian ini tenggorokan. Kalau kerongkongan tuh bau semacam itu ya. Terus kemudian di sini itu paru-paru hak. Paru-paru itu hak namanya. Jantung kita itu adalah lamarif ya, gitu ya. Terus kalau ulu hati, nah itu adalah hamya, ulu hati. Nah di depan sinilah yang disuka di ini kan area dada ini yang disetir oleh setan. Pada pembelajaran sebelumnya yang pertama bahwa akan kuambil, katanya setan itu, akan kuambil sebagian dari tubuhnya manusia, kata Allah. Oh silahkan, kalau dia ini mau jadi itu. Makanya kalau tadi sama setan itu, ini yang namanya sudrun itu tadi. Jadi ini misalkan kesimpulannya pembelajaran yang pertama, ini loh usia 40 di dalam kandungan janin itu kan ditiupkan ya rohnya. Ketika roh ketemu dengan jasad, maka itu pindah nama menjadi jiwa. Jiwa ini ada pintu paling dalam, jadi jiwa, terus kemudian ada ini namanya kolbu. Nah, kolbu kemudian dilindungi sama pintu keluarnya adalah sodron atau kerangka dada. Nah ini yang sampai setan itu maksudnya di situ, di dada kita. Makanya karena katanya Allah, kalau kamu ngambil situ, oke, silakan. Nah bagi yang mau apa? Ajakannya setan.
Jadi kalau ke kiri berarti itu ke arah futur, ke kanan berarti ke arah takwa. Oleh karena itu, di sini Allah itu meletakkannya itu lambatnya di sini. Nah, alif kan kenapa di kiri? Supaya Allah itu supaya manusia bersandar kepada Allah, tidak kepada yang lainnya ketika menghadapi masalah. Kan di kiri itu, sedangkan ke kiri, maka Allah sebagai tamengnya. Filosofinya di situ. Sebelah kiri. Ya, ini sekilas yang kemarin. Nah, nanti bisa di sudah di share di YouTube juga kalau mau lihat. Bagaimana mewujudkannya? Maka kita harus tangguh, tadi berjuang untuk melawan hawa nafsu. Muslimah yang mampu meneladani Rasulullah, karena kan janjinya setan tadi supaya orang-orang ini selamat, diberilah suatu petunjuk, Al-Quran, dan juga gurunya sekalian, gurunya gitu, ya. Baik. Nah, kekuatan visi itu ternyata penting dalam kehidupan ini. Jadi tidak hanya visi misi itu dimiliki oleh suatu organisasi, tapi diri kita itu punya, harus supaya supaya on the track ketika kemana-mana tidak lepas dari pegangan visi. Sesuatu itu yang tak nampak secara langsung tapi bisa dirasakan. Namun dalam diri manusia, kekuatan visi itu akan terkandung sebuah energi. Jadi visi itu akan mengandung energi positif yang sangat dahsyat sekali. Nah, semacam itu. Jadi kekuatannya itu bisa memberikan suatu motivasi, ya kan, kekuatannya semacam itu, supaya tidak terombang-ambingkan oleh arus. Sering kan dulu itu kan ada kamu bingung, ikutin aja arus. Nah, itu gimana tuh kalimatnya? Ikutin arus kan bisa terhanyut toh. Kalau dulu kan amri selamatin sepelu arus aja gitu ya. Kalau diikutin arusnya bagaimana? Kan downstream, arus dia downstream ke bawah. Nggak lurus, bisa di bawah itu berbatu-batu gitu. Kalau nggak bisa ikan aja terbawa arus, berarti ikan yang gimana? Ikan mati. Kalau hidup dia kan melawan arus, berjalan ke depan, ya, gitu. Jadi berjalan bukan mundur. Itu ibaratnya semacam itu. Jadi kalimat itu sekarang kita bisa upgrade ya. Dulu saya seperti itu. Kata orang tua kita dulu ya itu juga sama ya. Ternyata kita harus cerdas ya, harus memiliki visi yang kuat supaya tidak terbawa oleh arus. Sekarang kita bicara tentang tips meraih sukses dunia akhirat. Ternyata visi itu harus jelas ke arah mana, harus mempunyai target. Jadi kalau di mata pelajaran yang pertama itu ada visualisasi gambar, kita itu ada fase dalam kandungan fase 0, pertama itu kelahiran, dan kemudian perjalanan hidup kan, seterusnya fase berikutnya adalah kematian, seterusnya adalah ke alam barzakh, lalu ke surga dan neraka. Nah, kita ketika menapak hidup harus memiliki visi yang jelas. Kalau enggak arahnya masalah ini ya, harus punya visi dan memiliki tahapan untuk mewujudkan visi. Tentu gitu ya, tahapan-tahapan ketika kita sedang menghadapi masalah itu ya, ada, dan harus serius sehubungan dengan keimanan, dan juga perlu perlu kok gitu, iya, karena kan kita harus melawan apa yang kita inginkan. Kadangkala itu tidak sesuai dengan harapan.
Ya, padahal yang tidak disenangi itu baik menurut Allah. Tapi namanya manusia ngeyel. Nah itu suka-sukanya aduh mengeluh. Allah, waalaikumsalam. Nah semacam ini. Ya, baik. Nah sekarang coba, apakah bunda-bunda sekalian di sini itu sudah memiliki visi dalam kehidupan? Ini punya visi nggak? Gimana Bu? Punya visi dengan untuk kehidupan? Kira-kira ini. Kalau ada pertanyaan, apakah Bunda sebagai umat Islam sudah memiliki kekuatan visi? Kira-kira visi, cita-cita. Ada kan? Nah, ternyata belum. Padahal tadi itu kita setuju bahwa kita itu harus memiliki visi. Ya. Kita sebagai umat Islam memerlukan sebuah kekuatan visi. Dan hidupnya tidak kacau. Tidak hanya untuk pekerjaan dan rutinitas sehari-hari. Oh ternyata rutinitas sehari-hari itu harus punya visi. Visi tadi itu kan mencapai target. Jadi kan visi itu tidak hanya dibuat untuk jangka panjang. Kan ada long term and short term gitu. Kan bisa juga daily. Tidak hanya visi harian saja. Tapi kita harus memiliki visi itu adalah visi untuk membangun kepribadian Islam. Jadi physically, oh itu orang Muslim yang membedakan kan dari visi kita yang essay juga pola pakaian. Kemarin itu, masya Allah di ini ya di HP saya itu tanggal 24 Juni kemarin itu banyak sekali apa namanya promosi ini lagi kebaya, hidup kebaya gitu, dapatkan tuh ya semacam itu ya. Itu ada itu hidup kebaya, jadi ada ditentukan tanggal 24 Juni itu adalah hari kebaya nasional. Nah, dan kalau lihat itu saya masya Allah sedih. Jadi dipromosikan sama generasi muda. Saya kan masuk peduli generasi melihat begitu itu prihatin. Nah, karena apa? Karena itu bukan cara kita berpakaian yang sesuai oleh anjuran Al-Quran, ya, yang mana dijelaskan pada 33 itu Quran surah yang Al-Ahzab itu kan dikatakan bahwa ada perintah untuk makan pajakan dan sudut kita ini sekarang dibangkitkan lagi untuk generasi muda budaya berkebaya. Kemarin di streamer kali itu saya lihat cuma seorang aja yang pakai ini apa kerudung, itu yang lainnya sudah buka-bukaan. Itu kalau di Bali ya pantas aja karena kan sehubungan dengan agama mereka, bahwa mereka sembayangan kan menggunakan itu gitu. Ini prihatin. Nah ini Bu, ini yang mana ternyata yang dibangun adalah pembangunan kepribadian Islam. Tidak hanya kepribadian itu physically, tapi juga di dalam kita ini pribadi yang paling dalam kejiwaan kita. Inilah qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi qad itu sama dengan inna. Sesungguhnya ada loh kata itu bisa artinya lakum bagi kalian itu uswatun hasanah dari Rasulullah, apa tauladan yang baik dari Rasulullah. Nah, ini ya. Liman kana yarju wal yawmal akhir wa tarakallahu katsira. Bagi orang-orang yang berharap rahmat dari Allah dan hari akhir, agar supaya selamat, maka kita harus ingat itu. Nah ini Bu, harus kita sebagai orang tua harus mewaspadai sehubungan dengan kampanye kebaya nasional. Gitu. Di sini dikatakan bahwa bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah, jadi kalau misalkan kita
mengikuti arus yang ada dengan budaya semacam itu, bagaimana akan kehilangan? Rugi lah, kehilangan apa? Rahmat. Bagaimana di hari akhir nantinya? Identikan seperti itu. Kata itu berarti hubungan korelasi dan hubungan korelasi. Wal yaumil akhir, bagaimana nanti hari akhirnya? Jadi untuk selamat ini tidak hanya ingat banyak-banyak mengingat Allah. Kita ikutin arus budaya kebaya ini kebudayaan kita cinta negara, waduh diikutin aja, waduh. Yang saya waduhkan apa? Dapatkan. Itu yang harus kita tanamkan semacam itu. Nah, bagaimana nanti di akhirnya? Jadi supaya selamat gak hanya ada tak wirid dan zikrullah, wirid aja astagfirullah, tapi pakaian semacam itu. Kira-kira gimana coba? Rahmat dapat selamat kan? Ya, pola pikirnya semacam itu. Ini Alkitab buat dosa. Gimana pun kira-kira dari sini? Jadi ternyata budaya mengikuti arus aja budaya pemahaman semacam itu harus kita ini kan lagi, seleksi lagi ya, cocok nggak ya dengan kepribadian muslim? Maka itu nggak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Sampai Allah itu loh sudah dibuatkan Allah. Sudah ada Rasulullah dan para istri sebagai suri tawar dari Rasulullah. Kita bisa mendapatkan dari mereka. Dan Allah itu sampai memuji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nah Allah, wa innaka sesungguhnya engkau memiliki berkepribadian, memiliki kepribadian yang agung. Jadi bahayanya memiliki arus. Ya, ini sehubungan dengan Quran surat Al-Qalam. Dari sini kira-kira ada yang ditanyakan? Mohon sudah baik. Nah, tadi dikatakan bahwa visi untuk supaya kita nggak bisa lepas dari visi dan supaya kita tidak mudah hanyut oleh arus, maka harus membangun kepribadian Islam. Seperti apa sih kepribadian Islam? Ini tipsnya. Ada beberapa. Satu, ternyata kita harus memiliki akidah atau salimul akidah. Akidah yang bagaimana ini? Akidah di sini harus kita mulai koreksi, gitu ya. Jadi bahwa gimana ini iman kita sejak kecil kita sudah dikenalkan dengan rukun iman. Dia harus kokoh ternyata untuk membuktikan bahwa diri kita ini memiliki suatu fondasi bangunan kepribadian Islam. Kita koreksi iman kita dengan gimana. Lah, kalau diri ini mengevaluasinya bisa dari outputnya. Outputnya apa? Yang dimaksud di sini kita bisa lihat pola pikir kita bagaimana. PP itu pola pikir. Ya, SDP itu kira-kira singkatan apa? Berarti kemarin keputusan atau sudut pandang dalam masalah kemarin. Sudut pandang pertama kan hidup ini adalah masalah, dan masalah tidak bisa di stop masalah, tidak bisa kan? Ya dia datang aja gitu sebagai alat uji dari Allah, tapi bisa dipakai sebagai tindakan antisipasi masalah. Nah, semacam itu. Baik, sekali lagi. Tips yang pertama dalam membangun kepribadian Islam itu adalah yang dikokohkan rukun iman kita. Semua kita tahu kan nama-namanya. Ya, bisa dievaluasi dari mana? Pola pikir. Ya, tutur kata, tingkah itu tutur kata dan sikap beliau. Yang kemudian ibadah itu yang benar, ya. Sahihul ibadah. Jadi manifestasi daripada akidah itu adalah rukun Islam dalam pengertiannya.
Nah, rukun Islam yang kalau sudah kita mengerti, dia akan membentuk suatu ini ketaatan. Jadi artinya bahwa evaluasi kita sudah benar rukun Islamnya itu adalah dia dari ketaatan, kedisiplinan. Kalau kurang disiplin berarti, nah itu lampu merah nih, ya kan? Coba di Islam kita gimana kan? Coba bisa. Ketaatan kita gimana kan? Iya kan? Karena kan kata Rasulullah lebih baik sholat di awal waktu. Nah, itu kan suatu pembelajaran untuk tepat waktu, ketaatan macam itu. Jadi alat pendeteksian atau evaluasinya adalah ketaatan dan kedisiplinan semacam itu. Yang ketiga adalah akhlak yang mulia atau disebut dengan matinul khuluq. Akhlak yang mulia ini buah dari akidah dan ibadah. Islam itu indah, tapi kenyataannya banyak loh. Oh, tidak tahu sih kalau orang ngomong itu Islam betul. Kalau dengan kata semacam itu, kok diolok, kok tidak dibantu untuk baik. Seharusnya kalau kita memiliki akhlak yang mulia, maka kita ketemu saudara semacam itu kan sering dulu ya. Nah, sama orang kalau kondisi itu orangnya ternyata lebih baik loh. Kok kita enggak ya? Orang Islam lebih baik enggak kan? Nah, ini hal-hal semacam itu yang harus kita bantu untuk ini meluruskan kembali bahwa tolak ukurnya adalah akhlak yang baik atau dengan matinul khuluq ini buah dari itu tadi akidah dan ibadah. Jadi rukun iman dan Islamnya ini buahnya itu akhlak. Contohnya sifat-sifat jujur, amanah, sabar, dan hati, berbuat baik pada sesama. Itu contohnya. Sampai di nomor 3 dulu. Ada pertanyaan Bu? Maaf Zage, tapi sebelumnya saya minta maaf kalau mungkin kalimat saya banyak yang keliru atau keliru. Dulu di sebelum ini saya sering mendengar ibu itu loh sholatnya baik, misalkan gitu Bu ya, kemudian ngajinya juga begini, tapi kok sama tetangga kok masih ngomongin gini gitu kan Bu ya. Nah, itu sebetulnya apa yang salah dengan misalkan muslim yang masih seperti itu, maksudnya dalam artian ketika dia sudah taat dalam ibadah gitu ya, tapi untuk kesehariannya belum mencerminkan ibadahnya, itu gimana Bu? Kalau dari teori tadi yang kita pelajari tadi, menurut Ibu gimana? Kira-kira dia dari nomor 1 itu kan, jadi apa yang dia lakukan itu kan bermaksud dengan akhlak ya. Akhlaknya kok kurang bagus, berarti kita mundur. Berarti kesimpulannya, what's wrong? Apa yang salah dengan rukun iman dan rukun Islamnya dia? Semacam itu. Berarti dari ini ya Bu ya, penyaksian masalah pola pikir, sudut pandang dan tindakan tadi, apakah begitu Ibu? Baik, saya ulangi. Jadi kan akhlak itu buah hasil dari tanamannya sebelumnya. Apa tanamannya? Yaitu akidah dan ibadahnya. Akidah itu sehubungan dengan rukun iman, yang ibadah itu berkenaan dengan rukun Islam. Seperti itu ya, rukun iman dan rukun Islam. Buah itu. Jadi rukun iman sama rukun Islam sama dengan akidah. Akhlak. Akhlak kan semacam itu. Nah sekarang ibu mengamati teman kita, katakan kita tadi itu mengamati kok masih seperti itu ya akhirnya ya, padahal dia bagus-bagus. Berarti cara dia melaksanakan ibadah yang tadi kurang benernya di mana, dia yang tahu dengan Allah gitu. Artinya bahwa mesti ada something wrong pada iya ibadahnya. Ibadahnya dia paham ya, semacam itu.
Mungkin niatnya itu masih duniawi. Nah, jadi niatnya masih belum sampai Belum kepada lulus. Allah. Niatnya masih karena orang. Rukun Islam kan ada zakat infak, itu kan gitu ya. Zakat ada infak, mungkin dia itu bersedekah masih Sholatnya mungkin juga cukup hanya sebagai kewajiban, bisa jadi begitu. Jadi belum nyampe ke hati, sehingga belum membentuk akhlak yang mulia. Nah, dia ngasih dia karena orang lain supaya bagus, berjilbab yang banyak supaya kelihatannya satu syar'i, bukan karena Allah. Nah itu kan pasti bukan karena Allah kan, karena orang kan. Betul. Nah mungkin semacam itu. Nah kalau boleh disarankan nih sehubungan dengan klasifikasi penyakit mata yang kedua, itu kan ada penyakit hati dan penyakit fisik. Nah kalau kita misalkan komen, meskipun itu di hati sendiri, kalau komen kepada orang lain berarti kan ghibah tuh, ghibah. Tapi kalau dari sendiri ghibah nggak ya? Nggak introspeksi, lebih ke introspeksi. Kalau kita mau ngomongin orang itu ya ghibah nggak? Ghibah pada diri sendiri. Jadi yang tidak disadari. Itu kemarin pada materi kedua, itulah racun kehidupan. Jadi banyak ngomong dengan orang lain atau ngomong dengan dirinya sendiri. Jadi suka batin orang itu sekarang ditepiskan bahwa itu adalah sumber penyakit apa? Hati sudrun tadi ya. Yang mana sudrun tadi itu tempatnya setan, diduduki setan. Kira-kira di mana? Semacam itu. Bisa kita lanjutin? Baik. Kemudian ternyata kepribadian Muslim itu harus memiliki wawasan yang luas. Musakulful fikri harus memiliki wawasan yang luas. Semacam itu. Kalau tadi kita itu ngapain capek-capek buang-buang dengan wawasan yang luas, berarti kan kita bisa introspeksinya ngapain yuk, ternyata oke juga kita ngobrolin orang dalam hati itu sendiri loh, aku ngomong-ngomong sendiri loh, kan nggak sama orang, berarti nggak kita hapus nama, ternyata itu tetap kita. Terus kemudian membuat kita tuh sempit pikiran, apa yang mikirin dia, energi terkuras untuk dia. Lebih baik kita konsentrasi kepada yang lebih positif. Itu maksudnya dengan wawasan yang luas. Nah, ini dipakai wawasan yang luas itu untuk modal ketika kita berinteraksi sosial dalam masyarakat. Kalau kita tadi suka membatin, saya lanjutin ya Bu ya, contohnya tadi ya, ini kalau suka membatin, oh itu karena mempersempit pola pikir, sayang-sayang, kita geser sekarang. Dan fisik harus kuat. Kita lanjutin kan contohnya, kita terbuang energi saja. Begitu dengan batin orang. Atau fisik itu sehubungan dengan materi yang minggu yang lalu. Di materi yang pertama, kok bisa? Iya, karena kan mau mikir ada energi yang terbuang nah, lamnya yang tadi itu lambang otak lam itu duduknya tidak benar. Jadi Bu, kalau kita kaji dengan benar karena Allah, setiap kita misalkan alif lam mim gitu ya, itu kan ada alif lam dan mim. Kalau matematika Al-Quran itu mengajarkan alif itu akan lari duduk di sini menguatkan posisi mata, duduk ke mata semacam itu ya. Lam ke otak kita. Bahkan di pengobatan ini ya secara sederhana, Rabani pilek, saya kemarin pilek contohnya, ya Allah mohon ampun nun saya tidak benar Allah, sehingga saya bilang maafkan saya, nunnya
kalau kita ada sesuatu something wrong, terus akan terrefleksi kita lagi sakit apa. Contoh, tiba-tiba nggak ada apa-apa langsung kita keceplok kaki, nah itu berarti sepak terjang kita. Tangan kita ada masalah, berarti penanganan masalah ini kurang benar nih. Egois, orang yang pengen menang sendiri, ya bisa jadi tangan semacam itu. Gitu ya. Itu suatu saat ibu kalau kita mau membaca di ibu kata di foto akan kita buat kelas sendiri ada. Itu sehubungan dengan kemarin sudah saya sampaikan semua dengan matematika ada dari ya pokoknya. Baik, fisik harus kuat dan sehat. Untuk ini ya, untuk mendukung ibadah kita. Ternyata keuntungan dari mengupgrade diri menjadi kepribadian muslim yang bagus ternyata itu tidak hanya manfaat untuk diri sendiri dan juga manfaat bagi orang yang lain. Nah, ini indahnya sehingga terbentuk bahwa Islam itu rahmatan lil alamin semacam itu. Dan Rasulullah diturunkan, kata Rasulullah diturunkannya Islam itu sebagai rahmatan lil alamin sehubungan dengan materi yang kemarin. Ya, Al-Quran itu juga kan isinya ada dua, rahmatan dan as-sifah. Ya, itu rahmat di sini. Kalau kita sedang membangun kepribadian ini berarti penjelasan tadi itu adalah korelasinya dengan membaca Al-Quran supaya yang huruf-huruf yang ada di tubuh ini adalah dengan baik duduknya dan benar semacam ini. Nah, contohnya ulu hati. Ulu hati itu lambangnya kan ya. Kalau dia itu tegak kan jadi alif. Alif kan lambangnya Allah kan ya di sini kan posisinya ada di sini. Ada apa korelasinya? Bahwa kalau kita bisa menjaga hati ini tidak mengkotori dengan membatin orang semacam itu, ya loh. Nah itu berarti dia akan berdiri tegak. Artinya bahwa dia itu saat itu kita tubuh kita ini sedang berdiri ingat pada Allah, sehingga artinya bahwa setiap apa yang kita lakukan harus dipertimbangkan dalam lam. Ini harus berpikir kira-kira Allah suka nggak ya begini. Jadi kalau dia itu semakin dekat ingat sama Allah kan berdiri jadi alif. Semacam itu caranya mengupgrade diri dengan tadi berdasarkan matematika. Baik, ini seninya bisa dilanjut bro. Yang ketujuh, mujahadatun linafsi, berjuang melawan hawa nafsu. Ini tipsnya, perbanyak ibadah puasa sunnah semacam itu supaya tadi nggak ngobrolin sendiri, latih kesabaran dan keikhlasan, hindari situasi yang dapat memicu emosi, dan selalu ingat dan Allah dan hari akhir. Jadi sekali lagi ingat kepada Allah itu tidak hanya pikir, tapi itu tadi selalu apakah Allah suka ya seperti ini ya, sehingga kan selalu Bu, kata Rasulullah akan sesuatu hal yang akan kamu lakukan itu mubadir, tidak ada nilai dan nol nilainya habis kan bis itu dengan bismillah berarti kita meminta lapor Allah saya akan melakukan hal ini. Nah kira seperti itu ya, Allah suka nggak ya? Itu baru bismillahnya jalan. Jadi kalau bismillah tapi kemudian tanpa ada pertimbangan, terus pokoknya bismillah wes. Lalu, tapi melakukan hal yang tidak di luar kesadaran kita dan kebiasaan yang buruk. Misalkan ketemu teman supaya dan kita orang baru supaya diterima di situ, kita ngobrol, asal aspun, asal bunyi supaya diri ini diterima.
gitu kan? Yang sudah diterima, ngobrol sembarang karir di situ. Ini kan hal biasa. Pembelajaran yang lalu itu justru harus kita evaluasi. Biasa gimana? Padahal itu yang kamu anggap biasa, ngobrolin orang biasa itu bisa mencerminkan sampai di dalam 70 tahun. Hadisnya semacam itu. Nah ini, sehingga kita harus ada tawa itu kira-kira sebuah kita akan mengatakan sesuatu, mengatakan harus ada tawa itu ya. Itu kira-kira itu menglingkan antara ini ya, link dengan lam. Kira-kira apa enggak ya? Kira-kira ya? Selalu ini yang dimaksud dengan selalu ingat kepada Allah. Lanjut. Disiplin menggunakan waktu. Nah ini sudah tadi kita singgung ya. Hadisun ala waktihi, memanfaatkan waktu dengan baik, dengan bijak. Karena apapun yang kita lakukan di waktu itu, tidak di YouTube ya, bisa disunat ini ya. maka dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yang sering kita lupa. Kita santai-santai nonton drakor, santai nonton drakor kita itu akan dijajain oleh Allah. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Oh happy, Allah happy saya lihat itu sedang hobi. Karena ada hal lain yang maksudnya kan seperti itu. Sehingga disarankan tipsnya buatlah jadwal harian, skala prioritas kegiatan itu harus semacam itu, gitu ya. Hindari kegiatan yang sia-sia semacam itu, atau keluar dengan baik. Lanjut, nah, ini teratur dalam urusan, ya. Ini mencerminkan pendewasaan. Jadi kalau kita urusan kita ini coman camping, nggak teratur. Nah, kedewasaan kita tidak sesuai dengan angka usia kita ini ya. Ini koneksinya semacam itu. Nah, kita pertanyakan profesionalismenya itu gimana nih? Semacam itu ya. Itu kata profesionalisme itu kan untuk orang kantoran, bukan ibu rumah tangga. Jangan salah. Jangan salah ada begitu. Jangan salah. Ya kayaknya harus profesional juga dalam mengatasi suatu masalah. Tanggung jawabnya sama di akhirat. Nah, bikin kue aja kalau nggak profesional nggak jadi. Pantat. Kalau bukan sesuai sama itu kan gimana ibu? Menurut saya, kalau saya masih jahiliyah ini. Perasaan pikiran masih jahiliyah. Masih harus move on, belajar move on. Kalau maksudnya begini, tidak sesuai dengan lingkungan. Maksudnya kan ketika kita belajar profesional gitu ya, tapi lingkungan tidak mendukung. Lingkungan tidak mendukung dan tidak mempunyai pandangan yang sama, bahkan menolak untuk bertemu, menolak untuk bersama, menolak untuk mendukung gitu. Padahal ini hal kebaikan, misalkan lingkungan sekitar kita seperti itu. Bagaimana ibu? Baik. Ya, itu cara mengaktif diri ya. Tadi kan dikatakan bahwa Bismillah ya, memulai sesuatu. Kemudian yang kedua, kalau aku seperti itu, Allah suka apa enggak? Nah, seperti itu. Dan kemudian kan sebelumnya tadi kan jangan ikutin arus. Lingkungan itu kan dominan bu. Itu kan arus kehidupan. Iya. Kalau harus itu menyerang apa? Betul. Jadi itu yang harus kita evaluasi sehingga kita bisa mendudukkan diri kita gitu. Jadi kita nggak perlu ikutin ya bu ya? Betul. Karena kan sudah kan tadi ibu sudah mengatakan bahwa lingkungan ini menurut itu nggak benar. Ya gitu toh. Nah, harus kita tampilkan. Islam kan indah, keindahannya gimana? Ya keluasannya. Keluasan kita untuk menempatkan diri di lingkungan tadi tanpa menyakiti, tanpa mendolimi orang lain. Kita kan menyelesaikan suatu masalah harus memiliki suri teladan ya Rasulullah dalam menghadapi masalah dengan apa tadi kesabaran. Nah, nggak tahu caranya dia bilang, ya Allah, mohon sama Allah, ya Allah ada masalah nih, saya nggak tahu ini.
Mohon petunjuk ya Allah. Bismillah. Untuk mengatur diri, kira-kira gimana Bu? Ya, bisa kembali. Bismillah ya. Baik. Profesional. Nanti ini akan dibahas lebih jauh pada materi ke depan. Hijrah ke ya. Baik. Ya. Nih. Sekali lagi, jadi profesionalisme ini adalah kepribadian muslim yang mana adalah sangat perlu sekali kita memiliki. Ya, buatlah perencanaan sebelum memindaki sesuatu. Kita mengarsipan itu ternyata penting ya, nggak hanya di angan-angan ya. Jadi catatan itu bukan hanya catatan belajar aja, segala sesuatunya. Jaga kebersihan dan kerapian lingkungan, ya, konsisten dalam menjalankan rutinitas yang positif, konsisten dalam rutinitas positif. Sehubungan dengan pertanyaan itu tadi, ya kan? Positif enggak? Kalau enggak ya baik-baik. Baik, kita lanjut Bu. Ke-10 adalah Qadirun ala kasbi, mampu berusaha sendiri, mandiri. Jadi kepribadian kesulitan kuat itu salah satunya orang itu mandiri, tidak tergantung pada orang lain, dan dia memiliki etos kerja yang baik. Sekali lagi, etos kerja tidak hanya diikuti dimiliki oleh orang kantoran. Kita sebagai ibu harus memiliki etos kerja yang baik. Ya. Kembangkan keterampilan, ini Bu Wiwin ini keterampilannya banyak sekali, dan jiwa kewirausahaan ini harus kita bangun, mengelola keuangan dengan baik dan bijak, tidak mudah putus asa, sabar tawakal. Manfaatnya ternyata kepribadian Islam yang harus kita ambil itu untuk apa sih? Untuk ketenangan jiwa kita, keharmonisan hubungan sosial. Yang paling utama adalah kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Itu manfaatnya. Dan kita bisa itu berhubungan dengan beredar pertanyaannya. Kita bisa mewarnai menjadi suri tauladan bagi orang lain dengan sikap kita. Tidak perlu kita mengatakan sesuatu, cukup dengan sikap yang baik, positif itu sudah. Bismillah. Poin keempat, ada yang dan kontribusi positif dari masyarakat. Dan di situ lanjut ya, tantangannya ada dulu. Pengaruh lingkungan, godaan hawa nafsu, kurangnya pengetahuan agama, kesibukan kimiawi, kan, inkonsistensi dalam beramal. Karena dari sini pertanyaan jenengan sudah mulai clear ya. Yang tadi. Alhamdulillah. Kita lanjut ya Bu. Baik. Pertanyaannya ada yang baik? Ada yang baik? Kalau tidak, lanjut ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maka yaumun khairun min amsihi fahuwa rabbih. Man barang siapa yang hari ini khairun lebih baik min dari amsihi hari kemarin, bahwa maka rohihun dia itu beruntung. Kalau bagi orang, maksudnya adalah bagi orang yang melakukan usaha, kemudian mengaktif diri, memperbaiki diri, dan termasuk orang yang beruntung gitu. Waman karena yaum masalah al-suhu bahwa maulul, waman karena dan juga dan juga siapa yang memiliki hari yang sama dengan hari yang kemarin sama. Nah itu berarti tidak ada kemajuan, jadi masuk, tidak ada kebaikan.
Maka yaumul syakron min amsi ya wa mal'un. Dan barang siapa ya yang mana harinya hari sekarang itu lebih buruk dari yang kemarin, lebih buruk, celaka. Intinya bahwa hadis Bukhari Muslim ini mengajarkan kita untuk bermusahadah. Nah, ini pentingnya eklamasi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa tanzur nafsun ma qaddamat ligodi wa taqwa. Inna wa khairun bima ta'malun. Ya, hendaklah nafsu masing-masing orang qaddamat ligodi. Masing-masing orang itu berbuat untuk hari akhir. Wattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari itu ke depan, visi kita ke depan. Paham ya? Tadi kan kita harus memiliki visi itu. Visi tujuannya harus jelas kemana? Ke depan, ke akhirat. Bukan memikirkan dunia yang aja. Cara tertentu dengan masalah yang ada. Ya. Ya. Inna wa khairun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha teliti dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Oke, saya rasa jelas ya. Ini Al-Hasr ayat 18. Ada pertanyaan dari surat ini? Pemahamannya insya Allah sudah ya. Lanjut ini ya. Maka perlu kita persiapkan bekal. Intinya amalan-amalan kita, asumsinya visi yang ke depan. Coba kita lihat inspirasi muhasabah sahabat Umar bin Khattab. Caranya dia itu mengatakan jika akan mencela orang, jika akan membatin orang seperti yang tadi, maka itu galilah celah diri sendiri. Di pikirnya itu kan lamnya ini ya, lamnya pola pikirnya itu tadi kan berpikir mau mencela orang, aku juga punya celah. Dikali diingat celah kita itu pasti ada. Ya, belum tentu diri ini lebih baik dari orang lain. Ini salah satu tips sahabat Umar mengajarkan semacam itu. Jadi ada remnya, ada remnya. Jika memusuhi orang lain, ya ingat musuh yang terbesar itu bukan dia sesungguhnya, tapi adalah ya yang paling berbahaya kok kampung tengah. Kita ini kampung tengah bahasa saya. Kalau di Samarinda itu kampung tengahnya ini ramai banget, konsol kan maksudnya itu ya. Nah itu pemikiran orang tak beriman di seputar perut. Artinya bahwa pikirannya di sini aku suruh makan apa ya? Nah gitu ya. Jadi supaya ini nggak kehabisan bahan makanan, maka dia menimbun makanan. Nah itu kan ternyata dikalahkan. Jika ingin memuji orang lain, nah ini Bu, cantiknya, padahal nanti di sini cemut-cemut karena dia tadi, nah ini kulturnya bagus gitu ya. Di balik itu ternyata ini menggelincirkan. Yang paling pantas dipuji itu adalah Allah. Pujian pada orang lain itu kasihan, membuat orang lain itu lupa dan ternyata seperti itu.
Jadi kalau ketemu, subhanallah, masya Allah, setengah itu ketemu, ya alhamdulillah sehat ya, gitu. Semacam itu. Artinya bahwa hindari pujian, tapi doa pada orang yang terbaik. Jika ada yang akan ditinggalkan, biasanya itu berat aku meninggalkan. Dulu saya kalau mau mudik di Malang, terus mau balik lagi ke Samarinda gitu, itu rasanya berat gitu ya. Ini berat. Tinggalkan kesenangan dunia ini, karena dunia bisa melupakan kehidupan akhirat. Itu intinya bisa. Jadi kalau berat meninggalkan rumah, ya sudah, di situ nggak berkembang ya. Ya, padahal ada tugas yang menunggu di sana. Nah, tugas itu kan bagian daripada ibadah. Jadi kalau kita berpikiran lain, pasti berat. Ya. Nah apa? Karena sudah nggak gunain Allah lagi, manusia yang dipikirin. Ya nggak tawakal lagi. Iya, nggak tawakal lagi. Ya. Jadi, makanya kan jadikanlah kegiatan dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai ibadah. Tidak hanya bismillah aja, niatnya dilurusin semacam itu. Nah, jika ingin membuat diri terpandang, maka pikiran kita berkata cukuplah beramal yang terbaik kata Allah. Jadi nggak perlu kita itu menonjolkan diri, jangan semacam itu. Atau dengan meremehkan orang lain supaya kita tampak wah itu merendahkan orang lain, bukan merendahkan orang lain. Ya. Baik, kira-kira bisa nggak? Jika akan menyiapkan sesuatu, apa yang diingat coba, Ibu? Kira-kira apa? Jika akan menyiapkan sesuatu, apa yang diingat? Allah suka. Berarti apa kira-kira? Yang disiapkan apa berarti terakhir? Apa yang disiapkan? Kalau visi kita ke depan? Tujuan. Iya? Tujuan. Jadi apa yang disiapkan apa ya? Yang disiapkan apa? Kita fase berapa? Fase yang baik ya. Fase kedua tuh. Ya, yang disiapin apa fase ketiga? Sekarang kan fase kedua, fase ketiga. Rencana. Fase ketiga dalam kehidupan. Pertama kan lahir, sebagai hidup nih. Setelah itu fase Meninggal. Ya, itu yang harus kita persiapkan. Ya, itu. Jadi jika akan mempersiapkan sesuatu, ingat, oh iya yo, apakah aku sudah siap untuk kematian? Itu bukan hanya urusan orang-orang lansia aja, kita semua. Mudah. Nah, inilah tips yang diajarkan oleh sahabat Umar. Dalam pembahasan kita yang pertama itu adalah turnover. Kan dibalik masalah apa yang dihadapi, melangkah kita ke ini, ke arah yang positif. Tahu yang di barat pertama itu kan kayak ini nggak hadir ya waktu masih pertama. Nah, jadi adalah seperti itu kan semuanya dibalik. Jika akan menyela orang, ingat diri ini banyak celahan sebelumnya, kita itu nggak sempurna loh. Jadi akhirnya kayak jadi berarti itu kan turnover. Jadi kalau berbuat sesuatu maunya ke arah kiri, maka pola pikir kita harus ke kanan. Seperti itu pembelajaran yang kedua. Kalau itu turnovernya ke tak. Kata-kata yang dari sini inspirasi yang dikenalkan oleh Sayyidina Umar. Lanjut ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini Bu, kita yang mana ada 4 sifat penyebab dosa yang tidak kita sadari.
Apa itu? Itu sifat rububiyah, ketuhanan. Ada yang sombong, ada yang hati yang kemarin ya, bangga diri, memaksakan kehendak, suka pujian, gila hormat, gila harta, gila buta, merasa superior. Nah itu adalah sifat-sifat yang melekat pada diri yang mana perlu kita geser sekarang. Lihat hal-hal yang tidak kita sadari. Yang kedua, sifat setaniyah, setan, marah, ya, iri dengki, kelaliman, muslihat, ya, masuk influencer negatif, kemungkaran, culas hatinya, munafik, kesesatan, nah, semacam itu. Ini setaniyah. Ya, sifat sabuiyah, binatang buas. Ternyata ada di dalam diri ya, ternyata Masya Allah amarah, dendam, agresif terhadap orang lain, caci maki, dan semacam ini. Ternyata itu sifat-sifat kebinatangan. Masya Allah. Nah ini sifat bahimiyah, binatang ternak. Oh ada nama bagus, ambisius. Oh ambisius ternyata ya, nafsu. Dan biologis, namanya kan zina, psikologi, LGBT dan sebagainya, pencurian, korupsi. Oh, ternyata binatang ternak itu korupsi lebih marah, suap menyuap, makan harta anak yatim, lari menumpuk harta untuk memenuhi sah. Dan kira apa sifat yang harus mulai kita korek-korek dan kita eliminir, ya. Ada pertanyaan dari sini? Bisa dilanjut ya Bu? Culas maksudnya gimana? Dalam? Culas tadi contohnya. Culas. Culas. Jadi orang culas itu kira-kira gimana? Culas, ya nggak sengaja sama dia. Sifat culas itu yang nggak suka sama orang. Apapun kita memandang orang itu kan negatif. Timbulnya diri nanti itu ke diri kita mesti apa yang dilihat itu ini aja sama orang. Culas. Syirik kalau orang mengatakan bilangnya syirik itu kan. Bisa semacam itu. Culas iya ya, saya baru ingat. Jadi bahasanya orang Samaran culas. Nah itu sifat yang negatif semacam itu. Nah, suka melihat orang lain. Jadi ya apa bahasanya? Maaf saya bahasa daerah. Apa tadi? Syirik ya. Kalau di Jakarta bilangnya syirik aja sih. Oh, syirik itu ya lebih Syirik Syirik, ya. iri atau yang negatif itu. Negatif tinggi pada orang lain. Itu jelas ya. Baik, ada yang lain? Itu ternyata sifat setan. Jadi kalau ketika kita sudah punya niat mau ibadah, oke. setan ganggu. Hah? Atau mungkin bukan setan lah, dari diri kita ini apa yang salah ketika kita menunda sholat, kemudian yang tadinya mau niat tahajud, terus apa namanya lebih mementingkan ngantuk gitu ya, bobo dulu gitu kan, terus kemudian ya hal-hal kebaikan kita yang jadi gak jadi dikerjakan atau kita tunda. Ada penyesalan, tapi besok lakuin lagi itu apa sebetulnya yang Poinnya itu sudah menyadari itu di turnover. Kan sudah tahu nih. Ya, Sebetulnya betul. dari penjelasan tadi itu sudah ada jawabnya. Ya, tinggal ini aja kesadaran untuk membaliknya. Jadi kalau apa? Oh iya, katanya itu adalah harus sholat itu. Kan sudah tahu. Nah, itu sudah tahu. Tapi ya, nah itu penyakit. Sudah tahu. Nah, sekarang mau apa? Saitoniah kan mengikuti langkah-langkah sampai ya Hizbullah kan atau Hizbul Saiton. Hizbullah atau Hizbul Saiton. Hizbul Saiton itu mengikuti langkah-langkah setan. Itu tuh pilihan. Padahal kita tahu. kita bermain gitu ya. Nah, ini kan tadi kalau aku seperti ini, aku suka ya terserah kamu mau
Allah, ya di belakang sana kan. Kalau mau hizbus syaitan, kakak-kakak setan, itu pilihanmu, itu nanti yang akan bisa pilihannya. Kalau kita ingin menguatkan diri dari godaan setan itu sehingga kita bisa istiqomah yang kebaikan gimana? Iya, itu yang tadi kalau kamu mau memperbaiki diri, haruslah berjuang melawan hawa nafsu. Jadi kata berjuang itu kan tidak semata-mata kita pergi ke medan pertempuran. Katanya ini kemarin ya minggu yang lalu itu bahwa musuh yang paling utama Diri kita ini. nafsu. Yang di tantangan tadi, tantangan itu kan ada godaan nafsu, kemudian konsekuensi terhadap yang memiliki itu harus ditabrak. Kalau ditabrak, alhamdulillah minasyaitonir rajim, la haula wala quwata illa billah, nggak ada. Kita nggak punya apa-apa kecuali kekuatan kita. Ya, lanjut ya Bu. Kita sekarang mulai belajar bicara tentang dosa nih. Kata Rasulullah, dosa itu apa sih? Dosa adalah segala sesuatu yang mengganjal dalam dadamu dan engkau tidak suka orang lain mengetahui. Itu tutup. Nah, itu harus. Tapi sebetulnya diri itu tahu ya kan? Iya. Kalau aku seperti ini nggak benar diri tahu. Diri itu tahu. Itu memang fitrahnya seperti itu. Fitrahnya diri ini bersih. Cuma yang Allah ini Tuhan kita, sudut mata kita yang menghalalkannya cara untuk hizbus syaitan. Itulah kata setan. Jadi ternyata dosa itu adalah bukan kalau dulu kan dosa, adus nggak kroso. Dulu kan ya waktu kecil, oh dosa itu adus nggak kroso kan gitu. Ternyata dosa ada sesuatu yang mengganjal. Tahu, diri ini sebenarnya tahu. Tapi orang lain nggak tahu, nggak boleh tahu, ditutup-tutupi. Sering berbuat dosa tanpa disadari. Ini Bu, yang tadi Bu enggan menunaikan haknya Allah yang benar. Nah, Allah Akbar itu haknya Allah tuh. Nah, tapi kita enggan di situ, kita enggan, gitu ya. Terus kalau misalkan membaca Al-Quran asal aja, tapi enggan mengamalkannya. Ya, cinta Rasul tapi enggan menjalankan sunnahnya, katanya cinta tapi pas masalah, nah itu kan sunnah sehingga nggak wes cukup ya, memusuhi setan tapi masih terbujuk rayu, nah itu ya, mengharap surga tapi suka maksiat ya, ingin selamat tapi mendekat pribadi. Belum juga menyiapkan kematian. Iya, contoh yang terakhir tadi ya. Sibuk dengan celah orang, nggak sibuk dengan celah sendiri. Tidak mensyukuri nikmat Allah. Tidak mau mengambil hikmah kematian. Saat ini ada saudara kita yang wafat, pembelajaran masih dusta, ya, kena debu-debu riba dan abaikan Al-Quran. Kata aja. Nanti cukup 3 kali kan sudah hatam. Nah itu salah satu sikap, memang hikmahnya besar. Tapi kalau cukup nggak apa-apa, cukup hatam. Nah, tadi itu ternyata kurang sama dengan mengambilkan Al-Quran. Baik, lagi dosa lagi ya, dosa lagi. Ya, dosa ghibah, dosa mata. Perlu dikoreksi nih. Judulnya kita kan mengoreksi diri. Amal masih berhubungan dia masih saja terpapar dosa riba. Ya masih. Kan nggak utang bebas fitrah, masih banyak terkait itu perlu dikoreksi. Nah ini ya, masih menggunakan trik muslihat dalam berbisnis. Nah ini higienis loh, ini alami loh, tapi masih ada ini kaldunya masih rego, masih micin lah itu. Kamu mau di air, nah itu kan muslihat juga ya. Terlibat pengedaran uang palsu, kemarin katanya ada uang palsu yang 100.000 itu ya. Nah,
udah ya suka menimbun barang dalam berbisnis atau ikhtikar ya. Curang dalam berbisnis tidak hanya mengurangi timbangan, tapi kemasan semacam itu. Ini ya. Terus apa lagi kira-kira Bu? Itu suka menimbulkan dalam tulisan maksudnya gimana? Oh, Kan kalau kita stop itu apa nggak boleh berarti? Nimbul. Beda kan? Stop memang beda. kalau ini supaya ini apa kayak dulu tuh contohnya waktu ini apa Bu? Masker Masker terus kemudian ditimbun sampai langka. itu sampai Nggak langka, boleh. itu menimbun tapi ternyata Sehingga mempengaruhi harga biasanya. negara Bikin aja orang. nggak boleh apalagi agama Islam jelas seperti itu berita ya baik. Nah coba Bu sekarang yuk kita menghitung dosa dengan suami kita gimana nih? Dosa dengan anak, Iya. dosa. Kalau nggak punya suami sudah nggak ada seperti saya almarhum, apakah bebas dari dosa ini? Nah, masih. tidak mau berpenampilan menarik. Nah ternyata itu juga ini ya. Dosa ya. Nah, ayah lupa berbakti kepada orang tua karena sudah menikah dan suami nolak gitu ya. Nah ini, sorry, meremehkan istri bagi suami. Ya, pelit pada istri ada nggak ya kira-kira ya? Banyak mencaci, nah, mengkritik istri, mendidik wanita lain. Satu suami. Ya, kalau dosa istri pada suami gimana? Menuntut berlebihan, kurang bersyukur, sering mengeluh, ya, suka mengungkit pemberian, menuntut kurang mungkin ya, kurang memperhatikan mertua. Ternyata meskipun misalkan orang itu bisa sampai orang mertua ini tetap orang tua, maka nggak boleh tidak memperhatikan orang tua. Wah itu tidak boleh, harus memperhatikan. Sama kedua ya dengan orang tua kandung, kurang membantu suami dalam kebaikan ya, dan takwa itu tidak diperhatikan. Ya pokoknya sembahyang. Takwanya gimana? Nggak tahu. Nah semacam itu kan sering dalam kehidupan. Ya. Lalai dalam melayani suami. Suami mandiri kok. Yes. Apa namanya? Prasmanan. Dosa tabarat. Tabarat itu apa itu? Kita di luar berias semacam itu. Luar berhias, di rumah dasteran. Itu kan tabarut juga Bu. Kita bersolek supaya kelihatan lebih cantik. Itu bukan tabarut ya. Awas lusus. Awas lusus itu kalau misalkan tengkar gitu, nah itu pokoknya dia kepinginnya bisa aja sama suaminya itu khusus sama suami, istri, tak cerai. Syukur. Apa? Syukur itu dari. Syukur, iya, dia itu tadi tahu baris tadi. Nah, dia Dandannya tapi buat orang lain. Itu lumayan terus deh. No, berdandan tapi buat orang lain, bukan buat suami. Bukan untuk suami. Bukan untuk suami. Nah, jadi kita mulai yuk ya, memperhatikan kita berpakaian. Baik, penampilan wajah kita. Semuanya kan lillahi ta'ala, bukan orang lain supaya kelihatan cantik. Dosa sosial, memutus silaturahmi, durhaka pada orang tua teman tua dan bunuh riba. Contohnya dan masih banyak lagi. Baik, bisa lanjut Bu. Dan ya, ada ini rasanya itu kayaknya kalau sudah semacam ini ya, syukur itu gitu ya bisa. Bagus sekali, sepertinya itu. Maka kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kalau itu saya dan dia ya Allah gimana ya? Kan kita sholat nih. Iya karena butuh ditemui di mana?
dalam Al-Fatihah. Nah, ketika mengatakan itu kita harus sadar hanya Engkau lah yang kami sembah, kembali kepada Allah. Hanya padamu aku ini sebagai hamba-Mu ya Allah, aku ini budak-Mu ya Allah, maka Engkau lah Tuhanku. Sebagai budak berarti kan harus nurut. Nah, tunduk, patuh, taat, ridho, ya, ikhlas, ya, ridho. Kan ada tadi rodi billahi robba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Itu kalimat yang mana ridho. Ridho di sini ya tidak hanya diucapkan, tapi ridho, ikhlas melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Nah, jadi kemarin di materi kita yang kedua itu kan sudah disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 208 ya. Bisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara penuh, totalitas kafah. Al-Baqarah ayat 208. Nah, kemarin sudah kita bahas di situ bahwa ternyata kafah itu masuklah ke dalam kafah itu bukan kalimat pada nonis supaya masuk kita semua umat Islam. Apa yang diajarkan syariatnya juga termasuk. Jadi tidak hanya tentang rukun iman dan Islam saja. Syariat Islamnya di mana? Aturan-aturan kehidupan kita ini itu yang dinamakan debu-debu tadi, debu-debu dosa tadi. Di Indonesia wajib BPJS, kalau enggak wah susah itu. Kalau bepergian, saya dulu masuk itu karena saya pegawai, terus kemudian setiap saya pulang ke Jawa ini harus ada gitu kan, beli tiket-tiket gitu kan ya, dan semacam itu. Nah itu mau nggak mau harus mengikuti. Atau kalau enggak, kepatuhan di sini adalah kepatuhan yang mana dalam tanda kutip, apakah di syariat kita ada aturannya? Ini yang dinamakan debu-debu tadi, Bu. Ya. Taat pada apapun larangan Allah, taat apapun pada aturan Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Nasta'in isti'anah, pertolongan ya. Ketika dalam suatu masalah dan sudah berusaha mengatasi, kemudian kita kan berdoa mohon pertolongan sama Allah. Nah, seolah-olah kita berkata ya Allah, ya Allah, kami butuh pertolonganmu dalam upayaku ini, baik ya, karena di apapun dalam permasalahan hidup, nggak tahu caranya gimana, kita mohon pada Allah petunjuknya. Baik, itu cara kita mengembalikan. Ihdina, tunjukkanlah kami. Nah, itu kami. Mengapa bukan tunjukkanlah aku ya Allah? Aku sendiri. Bagaimana dengan orang lain? Bagaimana dengan keluargaku, anakku? Nah, kita dalam Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdini. Ya, ini merujuk kepada tidak kepada semua, jadi kami semua, ihdina kami semua, untuk semua umat, bukan ini merujuk pada diri sendiri saya. Siratal, karena siratal jalan yang sirat itu bisa jalan yang lurus, tidak belok-belok. Lempeng aja, lebar luas ya, dan bisa dijalani oleh orang banyak. Nah, jauh juga. Terus silat seakan-akan digambarkan silat itu adalah jalan bisa lurus, bisa lebar luas, bisa sempit, itu kan bisa kecil, bahkan sampai dikatakan seperti itu ya, rambut. Itu kan apa? Sekali lagi itu kan pilihan. Bisa juga terasa sirat itu jauh
perlu bekal yang banyak, ada yang cuma sup. Tergantung dari orang. Itu namanya sifat al-mustaqim. Lurus, tegak lurus. Baik ya. Hidup ini bisa sulit, bisa mudah. Tergantung. Jika sulit, ya hidup ini sulit. Jika tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, hidup ini sulit. Jika tidak menjalankan aturan Allah, ya ini Bu. Saat ini kita hidupnya gimana kenyataannya? Sesuai dengan pembahasan kita di kedua kemarin. Gimana Bu hidup kita yang kenyataannya? Susah kan? Nah, kenapa? Karena kita nggak pakai aturannya Allah. Setuju nggak? Kemarin kan kita sudah, oh iya ternyata benar. Aturannya manusia yang dipakai. Nah, ini yang membuat hidup kita susah. Hidup ini sulit jika tidak mendapatkan ridho Allah. Gimana kita dapat ridho Allah dalam menjalani hidup kalau tidak mematuhi aturannya Allah? Terus aku nggak cocok deh itu kan sunahnya usawis. Dan itu sudah ada aturannya kok. Nggak apa sih ikut arus. Itu kehidupan yang sekarang. Dan jelas. Maka jadi pribadi yang muslim tadi dikatakan bahwa visi harus jelas loh. Yang tadi ini maksudnya. Supaya apa? Jalan kehidupan kita ini enak, kehidupan kita itu bisa terasa nyaman. Adakah pertanyaan Bu? Dari sini? Yes. Ini mengenai dosa ya. Kalau saya itu ini cerita dulu ya. Jadi, suami itu kan sifatnya mendiamkan. Jadi dia itu nggak mau menegur. Nah, karena setiap kali ada yang nggak cocok itu dia tuh selalu diam terus setiap hari. Nah, sayanya itu pengennya ditegur aja apa kesalahan saya gitu. Nah, terus sayanya ini sekarang karena sudah capek ya begitu terus. Kemarin itu terjadi lagi. Begitu saya pulang dari rumah ibu, pulang itu saya didiamkan. Apa salahku saya gitu. Tapi saya nggak pernah nanya memang. Dari dulu saya memang nggak pernah nanya. Apa salahku gitu kan. Jadi, nah itu saya itu karena capek saya itu membalas mendiamkan dia. Mendiamkan itu bukan saya mendiamkan karena diam, tapi menghindari supaya saya tidak sakit hati, supaya saya tidak keluar emosi atau apa gitu. Karena setiap kali terjadi sesuatu itu diam gitu. Saya nggak sukanya itu gitu. Jadi tegur aja. Tapi sudah pernah saya bilang itu tetap aja diamkan. Itu sikap saya mendiamkan itu termasuk dosa. Saya ngerti itu termasuk dosa. Tapi maksud saya itu mendiamkan itu karena aku tak mengenai timbangannya aku loro hati saya gitu. Itu maksud saya. Tapi kalau menurut kita kan dosa gitu. Nah itu gimana? Kita itu ya. Iya. Iya ya. Senang loh kok punya suami daripada saya. Artinya begini, kita harus bersyukur punya suami yang semacam itu. Jadi memang seorang muslim itu nanti dibaca di ini ya, hijrah keren ya minggu depan. Itu kita harus salah satunya adalah cerdas menghadapi suatu masalah. Sudah tahu itu ada suami kita. Kita nggak bisa untuk meskipun itu suami untuk berbuat karakter tidak bisa. Iya. Kalau kita kenal sudah. Artinya bahwa harus kita menyesuaikan diri dalam kondisi suami. Saya percaya kok ini tadi. Sehubungan dengan yang kalimat pertama kan akidah itu kan iman toh. Iman itu apa toh? Percaya. Aku percaya kok suami saya baik-baik saja. Itu aja di tangan itu. Aku
percaya kok suami itu baik-baik saja. Kalau enggak berbalas pantun, bahasa saya berbalas pantun kepada dia. Gitu, kamu begini, aku pun begitu. Gitu. Iya. Tak punya. Iya kan. Tapi maksudnya saya diam itu, ya itu menahan diri aja gitu. Jadi sekarang itu saya tuh nggak mau mendahului bertanya atau bercerita, karena saya udah terlalu sakit hati gitu loh, didiamkan terus gitu loh. Sudah capek rasanya saya gitu. Jadi saya gini, terus aku ini satu, terus opo sih mbok ngomong sakarmu saya gitu. Jadi saya menanggapi dia itu cuma oh iya, udah. Jadi saya nggak lanjut ngomong gitu. Jadi kayaknya sekarang itu komunikasinya itu ya kayak gitu, berhenti di cuma di oh iya, cuma itu aja. Baik. Boleh saya komen sedikit ya, Bu? Iya. Sebetulnya jenengan menjelaskan itu sudah tahu loh jawabnya di sini. Nah itu cuma enggan aja. Enggan itu tadi turnover, merubah. Jadi sudut pandangnya sekarang mulai didudukin. Mata kita, mem kita ini di saat memandang suami mem ya, dan nongani kita pun hamzah. Hamzahnya itu berarti duduknya itu nggak benar, Bu. Kan lebih baik hamzah itu lebih baik berdiri. Artinya bahwa supaya berdiri kita bersandar kepada Allah. Hamzah itu kan jadinya alif kalau berdiri. Semacam itu. Saya bantu di situ untuk memahami. Banyak dulu. Jadi balikkan ke diri kita sendiri. Ibu menjelaskan udah tahu jawabnya. Cuma enggan aja susah. Kuncinya gitu, jadi keywordnya adalah enggan. Enggan untuk merubah pola pikir lama yang Iya. Solusinya untuk saya gimana? Merubah pola pikirnya aja. Untuk berusaha mendekatkan. Jadi kalau misalkan kita capek-capek dari pulang ke orang tua, gitu, capek. Iya, padahal aku tahu iya, itu sore loh sampai toko mungkin maghrib misalkan. Di jalan tadi itu sudah capek di rumah kayak gini. Aku tahu aku salah, kenapa aku pulangnya lambat? Kira-kira seperti itu. Jadi balik lagi. Introspeksi diri. Sehingga kan kita kembali ke sejarahnya Nabi Yunus. Begitu masuk ke dalam kemarin itu kan ya kan langsung ya Allah, aku yang salah, bener aku yang salah. Jadi semacam itu. Gitu Bu ya. Jadi dikorelasikan dengan doa Nabi Yunus. Apapun kita ini langsung oh ya aku salah, kakek ngobrol jadi kan pulang sore saya terlambat. Betul aja suamiku semacam ini karena kecewa, mungkin pikirannya apa kecewa juga kok kadang boleh jadi aku sih salah. Sehingga kalau suami semacam ini tidak tahu adatnya itu tegur apa kesel itu Mungkin izin aku ya kenapa kita ya Perlu antisipasi itu antisipasinya gitu kira-kira. Coba jawabnya bisa kayak gitu. Enggak aja berubah. Jadi kalau mendiamkan itu gimana saya? Hasilnya gimana Bu? Selama ini mendiamkan gimana suasana harmonis ya? Nggak pernah mendiamkan. Nah, yang kemarin itu terakhir terus karena saya sakit hati bener saya. Kenapa sakit hati? Gini, ceritanya tuh gini. Saya itu bawa makanan dari rumah. Karena di rumah nggak dimakan-makan. Saya masak lagi, saya bawa ke ibu. Nah terus WA kan, bapaknya itu WA ini nggak dibaca, saya hapus gitu. Nah kebiasaannya dia kalau dihapus itu biasanya dia marah. Nah itu mungkin karena pemicunya itu. Nah mungkin aku kata mungkin itu kan persepsi kita. Rumah, nah ini praduga tak bersalah. Itu ya harus kita ini kan supaya nggak jadi masalah, nggak jadi salah-salah terus. Maka kan ada kata bijak, praduga tak bersalah. Supaya nggak terjadi bagaimana nanyain, oh semua sih. Ini udah komunikasi di situ. Enak Bu, ada sinyal komunikasi itu enak, tapi nggak ada, mesti diem gitu loh saya. Ya gimana ya?
gitu ya, sampai kan dari masanya orang itu beda-beda ya. Maksud saya itu, terus aku terborong, sama itu ini, sudah nanti saya lakukan gitu. Karena saya nggak pernah ditegur, nggak pernah apa, jadi saya nggak tahu kok saya nggak salah. Itu prinsip saya. Karena saya nggak salah ya wes, nesu-nesu, sih penting aku nggak salah. Kenapa Tapi prinsip dihukumin saya. begitu? Kenapa dihukumin begitu? Kok katanya Allah itu kan aku beri apa yang kau pikirkan. Aku akan bertindak pada ini kan persepsimu, bayanganmu, pikiranmu. Kalau bayangannya ibu harapmus, mesti Allah, ya berarti kan belum ditabayunin sudah menghukumi. Nah seperti itu kira-kira bijaksana nggak? Singkat saja. Nah, jadi kalau misalkan timbul suatu masalah yang salah siapa nih? Kita yang bijaksana atau yang tidak bijaksana dalam mensikapi nanti. Makanya keywordnya apa? Enggak aja tuh merubah turnover. Sudah tahu adatnya begitu kok. Jadi kalau ketemu suami mendiamin, ya gitu, kira-kira apa ya? Cari aja yang jawabannya kemarin ada masalah itu kan harus senyum bu. Apa yo, aku secara yo, pas sekali yo. Apa susahnya? Enak bu ada suami. Sudah sih dari dulu saya gitu nggak kayak Tapi kenapa sakit hati? Ya kemarin itu Iya, karena capek gitu ya. iya. Nah, sadar kan? Berarti nanti pulang ini selesai gitu ya. Karena capek aja. Terus bisa nggak usah diulang. Jadi semacam itu. Syukur. Itu bu, prasangka mengkikis nilai-nilai syukur. Sehingga ada persepsi negatif. Itu karena ini tadi hijab langsung begitu syukur hijab kalau tuh sudah terkaki. Persepsi aja. Kira-kira ya baik, semacam itu. Ya, oke. Ini sudah yang tadi. Baik, sekiranya tidak ada lagi. Intinya di sini bu, intinya bahwa mengapa melakukan hal yang sama berupa dosa, hal yang sama sudah tahu sebetulnya itu hanya kalah dengan nafsu aja bu. Yang kelanjutan ya, tersentuh ya dengan kalimat tersentuh ya. Lupa hari akhir nih. Kenapa? Karena kurang bersyukur, lupa Allah sang pemberi nikmat. Jadi kalau misalnya terus lanjut aja sampai hari ini dan nanti pulang itu masih merasa gitu, nikmat itu hilang. Nah, yang namanya surgaku, rumahku, istanaku, surgaku, nggak ada, sudah terhapus. Siapa yang hapus? Diri sendiri, persepsi. Ini ya, akibat pengaruh dulu. Nah, teman dirinya kan ada tuh. Teman diri sokong itu ya, tetangga sebelah itu ya. Ini ya, lupa Allah maha menyaksikan ini tadi. Jadi dengan masalah jenazah itu lupa dari Allah untuk menyaksikan. Ya, lupa juga dengan dahsyatnya siksa Allah. Nah, lupa ada malaikat ini di kiri kanan kita ya. Nah, ini cinta dunia, lupa apa kira-kira? Lupa apa kira-kira? Gampang lupa diri. Ya kan bu, lupa diri sejenak karena tertutup ya kan. Baik, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun wa tubu ila Allah, maka jadi kalau kita menghadapi menjadi semacam itu, langsung ini aplikasikan bu. Waktu ilahi istighfari, istilahnya langsung kita tobati. Jadi nggak perlu nanti nanti malam salat taubat langsung saat itu bayar kontak. Saya masih ingat buku bibit ambil air, bisa untuk minum kah, bisa untuk berwudu. Itu yang pertama ya. Jaminan kamu sekalian semua ya, ayyuhal mu'minun, itu orang ini untuk orang-orang yang beriman supaya beruntung Allah. Ada iman ya, kalau enggak
kepada Anu 301. Kesimpulan saya, berikut. Baik, terima kasih Bu Ini. Terima kasih dari saya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, tidak berkenan, maaf karena saya manusia biasa, ini masih seperti ini. Ada yang benar dan tidak. Bila kita berbicara, Alhamdulillah, jadi materi yang sudah disampaikan oleh Saudara Istri bahwa kita harus bermuhasabah, introspeksi diri. Nah, untuk menjembatani yang materi berikutnya ya, mungkin ibu-ibu saya mau ada sedikit apa ya, permainan atau bukan permainan ya. Jadi nanti gini, saya tuliskan di sini ya. Ibu nanti bisa menyiapkan bolpen atau kertas gitu ya. Nggak usah pakai nomor ya. Nah, udah sholat. Kamu selesai sholat, suami tidak istiqomah menutup aurat, kadang tidak istiqomah menutup aurat, ada keluar yang buka ketok. Ada keluarga yang keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ada keluarga yang keluar dari Islam berzina, tidak membayar utang puasa, Tabarus itu Tabarus. ya. Satu lagi apa Bu kira-kira dosa yang gibah. Nah, saya sengaja tidak memberikan nomor di sini. Monggo ibu bisa mengintrospeksi diri. Jadi silakan ditulis di bukunya. Kalau misalnya suka menunda sholat, berarti kasih tanda 1, silang 1 di kertasnya. Kemudian membantah suami, masih membantah suami, kasih silang di kertasnya sambilnya. Masih riba, kasih silang itu di tulisannya. Kalau misalnya sudah istiqomah berarti nggak usah dikasih. Ada keluarga yang keluar dari Islam tidak usah dikasih. Kemudian berzina misalnya dulunya, kalau tidak ya tidak usah dikasih. Tidak bayar hutang puasa, misalnya masih bayar tidak bayar hutang puasa, kasih silang misalnya begitu seterusnya gitu. Bisa dipahami ya? Iya. Nah, monggo dimulai dari sekarang. Terus apa aja ya? Terus apa aja? Oke. Silakan. Saya sengaja tidak nulis nomor, jadi intinya nggak usah nulis nomor, jadi saya nggak tahu. Ya itu dia buat ciri dirinya sendiri. Oh, iya. Monggo. Ini pasti. Ya. Ini tidak istiqomah. Ya udah nggak ada. Tidak ada. Jadi satu orang dan yang lain kan tidak sama. Ya, tidak sama. Baik. Nggak kelihatan Bu?
Anu apa Silau ya? Iya. atasnya tiga itu Kabar. baru dandan bukan untuk Dandan yang berlebihan supaya dipuji orang, yang menor, perhiasannya banyak. kalau kita menghindar dari ghibah itu susah itu gimana? Kan berdosa itu. Iya. Susah gitu. Jadi kita sempat mau kemana Pandi, nanti ghibah lagi. Susah itu. Iya, kita anak ya, belum untuk cerita, orang cerita temennya, soal kita tinggal bertiga, tinggal ya. Kalau saya kadang nggak tinggal pergi, mau kamar mandi gitu. Kalau ketemu mama Boleh lah, bisa boleh nggak lagi. pindah. Nanti kita boleh. Mending gak usah ketemu, gak penting penting banget. Anda ini baru-baru. Ikutin aja. Solusinya gimana? Saya gak Ini pindah kan menghindari ya. dilarang gimana? Dari dulu. Iya. Kita yang buat gede dilarang gimana di sini? Kita bisa. Terus kepala. Oh iya. Sudah? Ya. Ya. Ya, jadi ini adalah sebagai muhasabah diri kita sendiri. Jadi yang tahu adalah jenengan semua. Dari 10 itu kira-kira ada berapa yang pernah yang melakukan dosa itu? Ya. Kalau misalnya keluarga dari Islam, nah itu berarti bisa dicari permasalahannya di mana. Apakah kita tidak mengajak pada kebaikan atau nahi munkar misalnya gitu ya, atau sesekali gibah, dulu ya aku dulu pernah gibah, berarti ini suatu dosa kan buat kita ya, jadi kita bisa introspeksi diri. Atau mungkin pasti riba, nah itu adalah tanda, berarti kasih Tuhan kepada diri kita sendiri ya, jadi kita muhasabah diri kita sendiri. Kalau dari 10 itu ternyata masih ada yang kita lakukan, nah tadi. Tidak istiqomah soal Allah itu kadang-kadang orang belajar ke depan tuh. Nah itu dia. Ya tidak istiqomahnya di situ. Kalau pas pengajian aja pakai kerudung, tapi begitu keluar dari pintu ada Kadang-kadang bawa pagar. sampah gitu kan kita nggak pakai ya bertahan. Kadang nggak pakai. Nggak boleh gitu ya? Tidak boleh. Jadi kalau di luar rumah sudah dilihat tempat umum kan, berarti kita harus pakai mukena, pakai apa? Pakai kerudung. Ada yang lebih dari 5? Ada yang tidak semuanya? Alhamdulillah. Ya, begitu ya ibu-ibu. Nanti kita jembatan untuk materi yang berikutnya, yaitu hijrah itu keren. Nah, gimana caranya kemudian kita bisa meninggalkan dosa-dosa itu, kita merasakan dia berusaha dan kita memperbaiki diri supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya, wah banyak. Monggo simpan buat diri sendiri. Begitu saja dari saya. Terima kasih banyak. Kita tutup dulu, nanti ada yang bisa kita nikmati bersama, gitu ya. Ada sedikit. Terima kasih Bu Mbak Indra tadi bawa beliau kan tukang ini bikin kue ya. Monggo kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di Asta ceknya ada. Di Asta sih mau. Oh iya, tak cek ngaji ya? Oh gitu. Ada minta kok. Ya, masih ada. Khusus kalau aku kok. Oh iya. Jadi teman-teman action. Masa gitu. Aku jualan nanti aku bersama kalau bisa, saya jadi isu. Di bulan sana itu mana? Baik setelah itu Bismillah. Bersama
Minggu depan kita tetap di sini kan? Ya, jadi makan nanti ini ada di sini, ada di sini. Akhirnya tapi ini suaranya kan Enggak ya, aku komentar. Punya komisi bahasa. Khususnya paling banyak. Enggak. Ya, di sana sih kalau enggak ya, kalau kita jalan di sini kan saya ramah dulu terang. Iya, karena ramah. Oh iya. Apa masak bu? Asal masak masak. Susah tidak? Malu, tapi capek. Mau OTW pulang tadi, seru sekali. Ini OTW pulang, semoga videonya bermanfaat untuk kali ini ya. Ini pertemuan ketiga, minggu depan pertemuan keempat.